Nasib Sintayong pasca laga Indonesia versus Arab Saudi. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Aliusre, tempat di mana kita membahas berbagai topik menarik seputar dunia olahraga, khususnya sepak bola Indonesia. Kali ini kita akan membahas isu yang sedang panas, nasib Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Seperti yang kita tahu, timnas Indonesia baru saja mengalami kekalahan telak 0-4 dari Jepang di laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan ini bukan hanya mengecewakan karena skor besar, tapi juga karena kita bermain di kandang sendiri, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Stadion yang biasanya menjadi saksi momen-momen heroik, justru harus menyaksikan perjuangan yang berat dari skuad Garuda. Hasil ini jelas berdampak besar. Bukan hanya soal peluang lolos ke Piala Dunia yang semakin kecil, tetapi juga menyangkut posisi pelatih kita, Sintayong. Kini semua mata tertuju pada pertandingan berikutnya, melawan Arab Saudi. Apa yang salah di pertandingan melawan Jepang? Mari kita lihat ke belakang sejenak. Di laga melawan Jepang, banyak yang merasa Indonesia tidak hanya kalah kualitas, tetapi juga kalah mental. Lini tengah tidak mampu mengimbangi agresivitas Jepang, dan lini belakang kerap kewalahan menghadapi serangan cepat lawan. Tapi apakah sepenuhnya salah pelatih? Sintayong sudah mencoba berbagai strategi. Sayangnya, menghadapi tim sekelas Jepang memang membutuhkan persiapan yang jauh lebih matang, baik dari segi teknis maupun mental pemain. Evaluasi dari PSSI, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan pernyataan menarik usai kekalahan dari Jepang. Ia menyebut bahwa evaluasi besar-besaran akan dilakukan, dan itu termasuk mengkaji performa Sintayong. Namun Erik juga menahan diri untuk tidak berspekulasi soal pergantian pelatih sebelum laga melawan Arab Saudi. Pernyataan ini jelas memunculkan tanda tanya besar. Apakah Sintayong yang akan tetap dipercaya jika Indonesia kalah lagi? Jika diganti, siapa yang siap untuk mengambil alih dengan tekanan sebesar ini? Laga penentuannya di Indonesia versus Arab Saudi. Pertandingannya yaitu pada hari Selasa 19 November. Menjadi momen krusial. Arab Saudi adalah tim dengan pengalaman dan kualitas tinggi, tetapi bermain di kandang sendiri, dukungan dari supporter bisa menjadi motivasi tambahan bagi skuad Garuda. Hasil dari laga ini akan sangat menentukan jika Indonesia menang atau setidaknya tampil kompetitif. Mungkin ada harapan bagi Sintayong untuk melanjutkan pekerjaannya. Sebaliknya, jika hasilnya negatif, evaluasi PSSI bisa berujung pada perombakan besar, termasuk kemungkinan pergantian pelatih. Apakah ini akhir era Sintayong? Sejak bergabung dengan timnas Indonesia, Sintayong membawa harapan besar. Ia dikenal disiplin, fokus pada pembinaan pemain muda, dan punya pengalaman internasional yang tidak diragukan. Namun harapan besar itu juga membawa ekspektasi tinggi. Jika kita bicara soal masa depan, PSSI harus memutuskan dengan hati-hati. Mengganti pelatih tidak solusi instan. Pelatih baru berarti adaptasi baru, strategi baru, waktu lagi untuk membangun kekompakan tim. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Sintayong yang pantas diberi kesempatan lagi, atau ini saatnya Indonesia mencari pelatih baru? Kita tunggu hasil pertandingan melawan Arab Saudi. Semoga timnas Indonesia bisa tampil maksimal dan memberikan kebanggaan bagi kita semua. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk subscribe podcast ini dan bagikan episode ini jika kalian suka. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap dukung sepak bola Indonesia. Garuda di dadaku.